Selamat sore para follower Siraman Kalbu yang setia. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, yang senantiasa mengirimkan Roh Kudus-Nya kepada kami, yang mengajari kami berdoa, karena Engkau juga menghidupi ya Yesus kehidupan yang berdoa dengan Allah Bapa di sorga. Terima kasih karena Engkau membimbing kami untuk memulai setiap pekerjaan kami, agar kami berhubungan dengan Allah Bapa di sorga, agar Tuhan memberkati kami. Berkatilah karya Roh Kudus yang akan mengalir di tengah-tengah pelayanan ini, mempersatukan semua umat yang mau untuk mendengarkan, yang memiliki hubungan dengan pelayanan ini, agar sungguh-sungguh kami merasakan ada satu nilai kesatuan dalam Roh-Mu, dalam firman yang kami dengar pada saat ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara yang kekasih, firman Tuhan buat kita pada hari ini terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Yesus memanggil ke-12 rasul. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberi namanya Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Judea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Luar biasa Tuhannya orang yang percaya kepada Allah lewat Yesus. Luar biasa Tuhan Yesus. Dikatakan ada kuasa yang mengalir dari dia. Mari Bapak Ibu sentuhlah nama Yesus. Yang sakit mungkin di rumah, yang sakit mungkin di rumah sakit, yang menyendiri di rumah mungkin anak-anak, orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu yang lansia, di mana ada yang sakit, dalam nama Yesus kita berdoa supaya itu sembuh, karena ada kuasa yang mengalir dari dalam nama Yesus memberikan kesembuhan. Saudaraku yang kekasih, itu yang terus kita wartakan, yang kita beritakan, baik secara verbal, baik secara tingkah laku di tengah-tengah kehidupan kita ini, sepanjang kita diberikan kesempatan hidup di tengah-tengah dunia ini. Yesus membutuhkan karya penyelamatan itu, orang-orang yang setia untuk membantunya. Maka Yesus berdoa semalam suntuk di bukit, bergumul dengan Allah Bapa di sorga untuk menentukan siapa yang telah dipanggil itu, dipilih, dipastikan yang menjadi rasul atau murid-murid Yesus, untuk membantu dia mengubarkan kerajaan Allah di sepanjang zaman di tengah-tengah dunia ini, agar bapak-bapak, ibu-ibu, dan kita semua memperoleh kesembuhan rohani dan jasmani dalam kehidupan kita secara iman. Saudaraku yang kekasih, ada berapa hal cara Yesus rupanya untuk memproklamirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Yang pertama, dia mengajari. Yang kedua, cara mengajari selalu dibuat Yesus perumpamaan, karena pendekatan perumpamaan yang dilakukan oleh Yesus atau Bapak Ibu di rumah bisa lebih halus dan bisa lebih tajam untuk orang
yang menjadi mendengar dan menerima pesan dari perumpamaan itu. Yang berikut dengan cara apa Bapak Ibu? Yesus memberikan tanda mujizat, memberikan penyembuhan, membuka mata orang yang buta, menyembuhkan orang yang timpang, membuka telinga orang yang tidak mendengar lagi. Demikian Yesus melakukan pernyataan, memproklamirkan kebenaran Allah di tengah-tengah dunia ini, sebagaimana tugas yang diembankan oleh Allah kepadanya. Rasul yang 12 itu telah berlalu, kini gereja dipilih. Dan gereja itu bukan bangunannya, tetapi Bapak Ibu, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalipun yang sudah lansia, tetap menjadi alat rasul utusan Allah masa kini untuk memproklamirkan dan sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Setelah Yesus berdoa semalam suntuk, maka dia turun memilih 2 orang rasul-rasulnya membantu dia untuk melayani di seluruh jagat pada saat itu. Dan hasilnya hingga sampai ke Indonesia ini, ke rumah kita masing-masing, dalam jiwa kalbu kita masing-masing. Ternyata saudara-saudaraku yang kekasih, sudah banyak orang di bawah kaki bukit itu yang menunggu Yesus. Baik yang sakit, dugaan saya yang sakit di sana. Ada yang sakit mungkin flu, dalam masa kini ada yang sakit mungkin kena virus corona, ada yang sakit mungkin sakit kepala, ada yang sakit sudah berat sakitnya, ada termasuk dikatakan yang sakit dirasuk oleh roh-roh jahat. Saudaraku masih ingat bahwasanya roh-roh jahat diusir Yesus hingga masuk ke dalam tubuh babi, digerasa. Lalu orang membuat jok, lalu orang yang memakan babi itu otomatis buat dia setan pun tidak akan mempan lagi. Itu jok saja, saudara-saudara kekasih. Dalam kaitan ini diperlihatkan bahwasanya orang yang percaya yang menunggu Yesus di kaki bukit itu, rupanya beribu-ribu orang, banyak sekali orang di sana. Dikatakan firman Tuhan menyembuhkan orang banyak. Bisa saya tafsirkan banyak orang, mungkin beribu beratus, seperti itu. Mereka datang menyentuh Yesus, dan dikatakan firman Tuhan, mereka memperoleh kesembuhan karena dari Yesus. Dikatakan firman Tuhan, dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkan. Saudaraku yang kekasih, dalam nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang menyembuhkan, kiranya menjadi nama yang sungguh-sungguh kita imani sebagai Tuhan kita, yang menyelamatkan kita, yang memberikan sukacita buat kita, yang menenteramkan kalbu kita setiap saat. Karena itu firman Tuhan sehari-hari ini menghimbau, saat Bapak Ibu dalam keadaan kalut, dalam keadaan tersesat, dalam keadaan yang dikejar-kejar, terbelenggu dengan kuasa orang yang pengacau maupun penjahat, nama Yesus menjadi salah satu tumpuan pengharapan dan keselamatan kita, karena rohnya sekaligus akan bekerja dan berkarya di tengah-tengah kehidupan kita ketika nama Yesus kita andalkan dalam hidup ini. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini menyertai, memberkati setiap indera yang mendengarkan firman ini, dan nama Yesus senantiasa menyembuhkan kita, karena dari dalam nama Yesus mengalir kuasa, cinta kasih, dan damai sejahtera. Amin. Tuhan memberkati. Bapa di sorga, terima kasih dengan sapaan. Biarlah kami senantiasa menjadi pendoa seperti yang diharapkan oleh Kristus. Karena Roh Kudus membantu kami berdoa, mengungkapkan apa saja pun yang tidak terungkap, keluhan-keluhan kami. Agar lewat itu juga kami memperoleh karunia untuk menyembuhkan lewat doa kami. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau telah memilih rasul-rasul, di mana tugas itu diemban oleh gereja, dan gereja adalah kami yang mengemban tugas itu, yang dalam hati dan pikiran kami juga mengemban penyembuhan-penyembuhan di tengah-tengah dunia ini. Kiranya orang yang telah memiliki pilihan menjadi para medis yang bisa Engkau pakai menyembuhkan
penyakit dari tubuh kami yang sakit di tengah-tengah dunia ini. Semakin Engkau berkati, supaya mereka semakin luar biasa yang memperlihatkan kuat kuasa Kristus Yesus dalam profesi mereka. Sertai dan berkati mereka. Sertai dan berkati mereka juga yang melayani firman Tuhan, yang bisa menyembuhkan rohani, yang luka, yang sakit, yang terbelenggu, sehingga memperoleh sukacita. Karena dari dalam nama Yesus mengalir kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Dalam namamu ya Yesus kami berdoa.